Bapa, kami hanya mengandalkan anugerah-Mu, anugerah kebangkitan-Mu menjadi kehidupan kami Tuhan, bahkan kekuatan kami. Saatnya kami rindu Engkau memperlengkapi kami sukacita ibadah Paskah kami ini melalui pembacaan perenungan firman-Mu. Tolong hamba, tolong semua kami yang mendengarkannya, berfirman pada kami dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, baik. Tema yang diberikan untuk saya sampaikan oleh tim pastoral, dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan bersama Kristus. Bisa tolong dibuka temanya, judulnya. Ini tema terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Sebenarnya hanya sampai ayat 14, tapi perikop itu sampai ayat 17. Jadi kita bersyukur hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur juga kita boleh melewati hari Jumat, ya, sengsara Yesus, Jumat Agung, dan kita bersyukur negara kita luar biasa memberi kita hari libur untuk beribadah, ya. Ini satu berkat untuk kita. Nah, dari tema dan pembacaan ini, sekali lagi karena pembacaannya cukup panjang, jadi saya sambil menjelaskan bagian-bagian itu kita membaca ayat-ayat tersebut. Nah, kita akan merenungkan beberapa hal dari tema dan pembacaan kita. Yang pertama, ya, bisa dibantu dari sana. Ya, lanjut. Next, tolong fokus di operatornya, ya. Iya, supaya tidak mengganggu ibadah kita. Pertama, status dibangkitkan bersama Kristus. Ini juga tetap tidak bisa. Lanjut. Pembacaan kita dari ayat 1a dan ayat 3 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Next. Kita bandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kolose 2 ayat 12 dikatakan, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi yang dialami Tuhan Yesus, Dia mati, Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Kuasa maut dikalahkan oleh kuasa kebangkitannya, sehingga pada hari yang ketiga Dia bangkit dan Dia hidup. Dan dikatakan apa yang dialami Tuhan Yesus, itu juga yang dialami oleh saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, Yesus tanpa dosa. Karena Dia, saudara, mengapa Dia tanpa dosa? Semua yang lahir dari keturunan Adam itu berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa cuma Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Dia tidak lahir dari benih laki-laki. Dia lahir langsung Roh Allah membuahi ovum Maria,
jadilah Yesus, lahirlah Yesus, sehingga dia tanpa dosa. Dan dikatakan dia 100% Allah, 100% manusia. Ini luar biasanya Tuhan Yesus, kemanusiaannya berbeda dengan kita sama sekali. Dia 100% manusia karena dari Hawa, tetapi dari Roh Allah itu dibuahi sehingga dia menjadi 100% manusia. Dalam diri Yesus ada kesatuan yang tidak terpisahkan tapi tidak bercampur antara 100% Allah, 100% manusia. Itu sebabnya sewaktu-waktu kita bertemu, Tuhan Yesus muncul kemanusiaannya, sewaktu-waktu muncul keilahiannya. Saudara lihat, waktu dia selesai pelayanan, dia seperti saudara dan saya, dia manusia, seperti itu sehingga dia capek. Waktu harus menyeberang laut Teberau, dia tertidur di dalam perahu bersama murid-muridnya. Itu menunjukkan kemanusiaannya. Dia seperti saudara dan saya, dia lapar, dia haus, dia capek, dia harus tidur. Tetapi ketika ada angin sakal, ada gelombang yang besar, perahu itu hampir tenggelam, para murid ketakutan, mereka bangunkan Yesus. Yesus menegur ketidakpercayaannya, tetapi seketika itu juga dia berkata, diam, tenanglah. Langsung angin dan gelombang diam. Mereka kaget, siapa dia ini? Jadi saudara lihat, dalam satu peristiwa kita menemukan kemanusiaan Yesus sekaligus keilahiannya bersatu dalam diri Yesus. Saudara lihat waktu dia mengatakan diam, tenanglah, angin dan gelombang langsung diam. Ini namanya creatio ex nihilo, penciptaan dari yang tidak ada, dari yang nihil, nihilisme. Ya, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Waktu kita lihat dalam Kejadian pasal 1, ya, ada Allah, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah, jadilah, 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 jadilah. Langsung jadi. Ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia hanya menciptakan dari sesuatu yang ada. Dari kayu dia ciptakan meja dan seterusnya. Tetapi satu-satunya yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, cuma satu pribadi, itulah Allah. Kenapa Yesus bisa melakukan? Karena dia juga 100% Allah, tetapi 100% manusia. Tanpa dosa. Tetapi dikatakan dia yang tidak berdosa, dia menjadi dosa. Sehingga dia harus menanggung upah dosa. Kita ingat di Jumat Agung saudara, pada waktu dia disalibkan, ketika dosa kita ditanggungkan kepada dia yang tidak berdosa, pribadi Allah Bapa meninggalkan dia. Karena Allah Bapa pribadi yang maha suci, tidak dapat bersekutu dengan dosa, sehingga pada waktu dia dijadikan dosa, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, Allah Bapa meninggalkan dia. Sehingga kita bertemu dia harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengalami keterpisahan persekutuan dengan Bapanya. Karena pada saat itu dia menjadi dosa. Akibat dia menjadi dosa, dia mati. Alkitab mencatat jam 3 siang, dia menyerahkan nyawanya. Dia mati secara tubuh. Seperti saudara dan saya akan alami, dia pun alami. Dan pengakuan iman rasuli berkata, dia dikuburkan. Setelah dia mati, dia dikuburkan.
Tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Turun sampai ke dalam kengerian neraka. Menanggung upah dosa saudara dan saya. Saudara dan saya yang berdosa, yang harus masuk neraka kekal. Tapi Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa dan membayar upah dosa kita. Dia mati, turun ke dalam kerajaan maut, mengalami segala kengerian maut neraka ganti kita. Tetapi karena kesatuan kealahan dan kemanusiaan Yesus, maut tidak dapat mengalahkan dia. Dia yang mengalahkan maut. Sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit. Maut sudah dikalahkan. Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Sengat itu bisa ya, itu kematian, itu neraka. Di mana sengatmu? Sengat maut sudah dihilangkan, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga sebenarnya saudara, mati untuk orang percaya, orang yang ada dalam Yesus, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena sengat bisa daripada maut, neraka itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mati itu bagaikan pintu gerbang menuju sorga. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara, jangan berpikir masuk sorga tanpa mati. Jangan berpikir, saudara. Terkecuali Tuhan Yesus datang sekarang, puji Tuhan kalau dia datang sekarang. Kita tidak mengalami mati tubuh. Langsung diubahkan dengan tubuh baru. Langsung diubahkan dengan tubuh baru. Tetapi sebelum itu terjadi, masuk surga atau masuk neraka, harus melalui mati tubuh. Harus melalui mati tubuh. Tidak ada pintu gerbang lain. Ya, masuk surga harus mati. Cuma seperti saya pernah katakan, saudara, banyak orang ingin masuk surga, tapi tidak mau mati, saudara. Di situ masalahnya. Mau masuk surga, mau, siap mati. Aduh, jangan dulu, anak-anak masih kecil. Loh, tidak bisa. Harus melalui kematian untuk masuk surga, saudara. Itu sebabnya di dalam kekristenan, ya, kematian itu ibadah penghiburan, bukan ibadah duka cita. Penghiburan, karena dia sudah bersatu dengan Bapaknya, ya, yang seringkali disebut oleh Ahok, mati adalah keuntungan, saudara. Seperti itu, karena maut sudah kehilangan sengat. Yesus sudah mengalahkan sehingga dia bangkit. Mengapa dia bisa lakukan itu? Karena kesatuan kealahan dan kemanusiaan. Itu yang membuat dia mampu mengalahkan maut dan berdampak untuk semua orang percaya. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, masa upah dosa maut neraka cuma sampai hari ketiga langsung bangkit? Ya iya, Allah dan manusia kok. Bagaimana tidak bisa membayar? Kalau saya punya uang 1 triliun, ya, maaf Pak Feni punya utang 500 juta. Saya bisa bayar enggak? Mampu, saya punya 1 triliun 500 juta. Kecil itu. Saya bisa bayar. Berapa lama? Mungkin cuma 5 menit, saudara. Langsung lunas. Tapi kalau Pak Feni bayar, waduh, kayaknya sampai pensiun susah lunas itu kalau 1 juta 1 bulan ya. Untuk cicil ya. Sampai pensiun, sampai mati mungkin. Ya, apalagi kalau 500 miliar. Seperti itu. Iya. Tapi kalau saya punya 1 triliun, 5 menit. Allah dan manusia Yesus bayar utang dosa. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah dikalahkan. Dan yang luar biasa, ayat-ayat ini berkata, sebagaimana Yesus mati, itu juga adalah kematian kita. Sebagaimana Yesus bangkit dan hidup, itu juga kebangkitan kita.
diidentifikasikan, disamakan sebagai kematian dan kebangkitan kita. Dia tidak berdosa, dia tidak perlu mati, dia tidak bisa mengalami upah dosa maut. Karena dia tidak berdosa, yang harus membayar upah dosa maut neraka, saudara dan saya. Dan neraka itu saudara kekal, saudara. Karena tadi kita tidak mampu bayar, kekal. Tak ada awal, tak ada akhir. Itu orang kaya dan Lazarus, saudara. Lazarus langsung ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu di neraka menderita. Tapi rupanya bisa lihat ke sorga, saudara. Dia lihat, wih, Lazarus di pangkuan Abraham. Indahnya. Dia bilang, saya mau ke sana. Nggak bisa. Kalau begitu tolong saya menderita. Biar cuma satu tetes air di jari. Daripada Lazarus kasih ke saya. Nggak bisa. Ada pemisah. Kalau begitu tolong Lazarus kirim lagi ke dunia. Bangkitkan dia. Supaya kasih tahu. Papa saya belum bertobat. Kakak saya belum bertobat. Engkong saya belum bertobat. Supaya mereka bertobat. Tidak bisa. Cukup ada pada mereka Injil Yesus Kristus. Kalau mereka tidak percaya kepada Injil, sekalipun Lazarus bangkit, nggak bisa percaya. Jadi tidak bisa. Saudara, kalau ada hubungan orang mati dan orang hidup, nggak usah orang kaya suruh Lazarus, saudara. Orang kaya itu datang, langsung merasuk istrinya. Siapa ini? Ini papa ini. Oh, papa. Oh, saya pernah lihat orang begitu. Waktu dia jadi seperti papa kita, gaya duduknya sama. Ini padahal bukan papa kita, ini dia cuma dirasuk, saudara. Ya sama, suaranya pun sama. Jadi langsung, papa. Kayak begitu, saudara. Tapi tidak bisa, tidak ada hubungan. Berarti siapa itu? Iblis. Iblis yang menyamar. Tidak ada hubungan, saudara. Langsung. Ya. Tetapi Yesus mengalahkan itu. Upah dosa maut, neraka. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ayat-ayat ini menegaskan bahwa kematian, kebangkitan Yesus itu juga menjadi kematian dan kebangkitan Yesus. Saya gambarkan skemanya. Lanjut. Teks berikutnya. Ini Allah lanjut menciptakan manusia Adam. Ya, tapi sabar dulu nanti saya suruh ya. Iya. Dia menciptakan Adam, tapi akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Mereka menjadi berdosa dan mati, upah dosa maut. Lanjut. Akibat berdosa mereka terpisah, tunggu dulu. Akibat berdosa mereka terpisah, tunggu dulu, iya. Tolong yang operator, tolong fokus, iya. Dimundurkan satu aja, iya. Ikutin aja, iya. Ini keadaan saudara dan saya, ya, berdosa, mati, upah dosa, maut seperti itu, ya. Baru lanjut. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang, ya, datang untuk apa? Menyelesaikan dosa dan upah dosa kita, maut itu. Dan kita sudah memperingati kemarin Jumat, ya, dia menyelesaikan dosa dan upah dosa kita, maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dosa dan upah dosa sudah lunas dibayar. Yesus yang sudah membayar ganti kita. Lanjut. Sehingga dia satu-satunya yang benar dan hidup. Bagaimana kita diselamatkan? Ketika kita bertobat menerima Yesus, kita pindah dari dalam Adam ke dalam Yesus. Lanjut. Ya, kita pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus. Waktu kita berada dalam Kristus, kita berstatus benar dan hidup. Dan ketika kita berstatus benar dan hidup, lanjut,
kita kembali dapat bersekutu dengan Allah. Lanjut. Ini yang terjadi. Next, ya, next saja, next, ya. Ini kita berada dalam Kristus dan apa yang terjadi? Next. Kristus mati, kita pun mati. Next. Kristus bangkit, kita pun bangkit. Next. Kita hidup, Kristus hidup, kita pun hidup. Ini yang menjadi milik kita. Ini yang menjadi kepunyaan kita. Memang saudara, ya, secara sempurna, secara consummation, penyempurnaannya, itu belum terjadi. Tetapi dampak kematian, kebangkitan, kehidupan Kristus itu berdampak pada kematian, kebangkitan, dan kehidupan kita. Nanti kita akan mengalami kesempurnaan pada waktu kita mati, tetapi waktu Yesus datang kita bangkit, memiliki hidup yang baru dengan tubuh baru, tanpa dosa, untuk tinggal di dalam langit dan bumi baru, serta Yerusalem baru yang tanpa dosa. Bukan yang sekarang ini, yang ada di Israel sana, bukan. Yerusalem baru, langit dan bumi baru yang turun dari sorga. Tetapi sekarang ini, dampak kematian, kebangkitan, kehidupan Yesus, itu menjadi milik kita. Ya, sehingga saudara, dalam Yesus, kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Yesus mati sebagai kematian kita, Yesus bangkit sebagai kebangkitan kita, Yesus hidup sebagai kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, siapa yang ada dalam Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan yang sudah menghidupkan Yesus itu sudah menjadi milik kita. Jadi kita pun punya kuasa rohani, kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan itu saudara. Ya, sehingga kita menjadi ciptaan baru. Seperti itu saudara. Saya tidak percaya orang yang sudah dalam Kristus, yang sudah mengalami dampak kematian, dampak kebangkitan, dampak kehidupan Yesus, hidupnya tidak berubah. Saya tidak percaya. Pasti berubah. Dari Adam pindah ke dalam Yesus. Pasti berubah saudara. Tidak mungkin tidak. Saya tidak mungkin memilih menjadi hamba Tuhan kalau saya tidak mengalami dampak itu saudara. Cita-cita saya cuma kaya dan punya banyak cewek cantik-cantik saudara. Cuma itu saudara. Iya, kaya dan punya cewek cantik-cantik. Tahu-tahu berubah semua saudara. Ya, karena sudah menjadi ciptaan baru. Kalau dulu, kalau nggak nipu-nipu, nggak curi-curi, nggak bisa kaya saudara. Jadi kalau kita jujur-jujur, orang bilang, mau makan apa kamu? Kapan jadi kaya? Coba ngeri sekali ini dunia saudara. Bagaimana kita berdosa dipuji, jago kamu. Bukannya ditegur, dipuji, jago kamu. Bagaimana orang mau bertobat kalau begitu saudara? Ya, terkecuali mungkin tertangkap ya, masuk penjara, bertobat sedikit, keluar lagi, berbuat dosa lagi lah. Ya, seperti itu. Ya. Tetapi pada waktu saya berada dalam Kristus, berubah sama sekali saudara. Menjadi ciptaan baru. Ambisi menjadi ambisi yang benar untuk Tuhan. Saya berpikir kenapa? Ya, dampak kelahiran baru. Jadi saudara lihat ya, perbuatan baik bukan untuk hidup baru. Jangan dibalik ya. Perbuatan baik adalah akibat sudah hidup baru. Kalau perbuatan baik untuk hidup baru, itu bukan Kristen. Itu pergi di belakang sini. Ya, berbuat baik atau di agama lain. Berbuat baik untuk selamat, untuk hidup baru. Kita bukan. Berbuat baik karena sudah hidup baru, sudah selamat. Itu dampak, itu akibat. Kalau tidak ada dampak,
Ini tanda tanya, ini abal-abal. Hidup baru abal-abal. Hidup baru bohong-bohongan ini. Kalau asli, pasti berdampak. Pasti berdampak, saudara. Pasti berubah. Pasti berubah. Walaupun saya katakan, bisa jatuh bangun. Bisa jatuh bangun. Sering saya katakan, bisa jatuh bangun. Bisa. Tapi saya tidak percaya kalau sudah menjadi manusia baru di dalam Yesus, betah dalam dosa. Saya tidak percaya. Ya, dapat jatuh dalam dosa, tapi saya tidak percaya betah dalam dosa. Saya tidak percaya. Karena dia akan gelisah. Kalau dia nggak lepas dari situ, bisa jadi pasien rumah sakit jiwa, saudara. Betul, karena terjadi peperangan dalam diri, sekian lama berakumulasi, akhirnya sakit jiwa, saudara. Dapat terjadi seperti itu. Dapat jatuh, tapi saya tidak percaya betah. Saya berulang-ulang kasih analogi babi dan kucing, saudara. Kalau babi itu guling-gulingan di lumpur, itu bagus, saudara, untuk dia. Dia bilang ini indah, nikmat. Orang yang belum lahir baru, belum di dalam Kristus, saudara, dosa itu indah, dosa itu nikmat. Dapat duit banyak, dapat cewek banyak, ya, seperti tidak dihukum, ya. Itu seperti babi, saudara katakan babi itu becek, lumpur, kotor. Tapi bilang, bodoh sekali kamu ini, enak begini kok. Iya, saudara. Tapi kucing beda, saudara. Kucing itu binatang pembersih, ya. Tetapi siapa bisa menjamin kucing tidak dapat jatuh dalam lumpur atau tidak dapat kena lumpur? Dapat. Tapi kucing tidak akan betah dalam lumpur, saudara. Saudara keliling dunia, cari di mana kucing guling-gulingan dalam lumpur, saudara. Mungkin saja kalau kucing stres, saudara, ya. Saya tidak tahu, saya bukan ahli ilmu jiwa kucing, saudara. Ya, kalau kucing nggak waras barangkali guling-gulingan, tapi kalau asli kucing, saudara, kalau kucing-kucingan, ya, guling-gulingan, tidak ada. Tapi dia dapat jatuh di lumpur, dia dapat kena lumpur. Tapi saya tidak percaya kucing betah dalam lumpur. Saya pernah cerita di sini, saya pernah pelayanan di pedalaman, saudara. Pak, silakan tidur, ini kamarnya. Saya lihat ada tempat tidur dari bambu. Terus saya bilang, mana dindingnya? Kamar tidak ada dinding, kiri kanan muka belakang tidak ada dinding, saudara. Ini Pak, tidur Pak. Pakai lampu minyak itu, saudara. Ya, pas bangun hitam semua ini. Ya. Jadi rupanya tengah malam kucing naik, numpang tidur dengan saya, saudara. Saya terbangun, saudara, karena dia gerak-gerak terus di kaki saya. Gerak-gerak. Saya lihat, kucing, ngapain dia? Jilat-jilat badannya. Sudah bersih, rasanya belum bersih. Luar biasa ya kucing ya. Orang yang sudah dalam Yesus, saya tidak percaya betah dalam dosa. Tapi dapat jatuh dalam dosa. Ya. Tapi dia akan gelisah. Karena ada kuasa kebangkitan. Ada kehidupan baru, kehidupan kebangkitan Yesus sudah diberikan kepada saudara dan saya. Saudara sudah dibangkitkan bersama Yesus. Karena itu lanjut. Ya. Perintah mewujudkan kuasa hidup kebangkitan. Jadi ada perintah. Tapi saya mau ajak saudara ya berpikir ya. Perintah ini diberikan karena kita sudah punya kuasa kebangkitan. Beda ya. Kalau saudara saya kasih uang 500 juta, bayar itu 100.000. Ya bisa lah. Karena saya punya modal. Iya. Jadi kalau ada perintah ya untuk mewujudkan hidup kebangkitan, karena kita sudah punya hidup kebangkitan. Alangkah bodoh dan lucunya
kalau kita tidak mewujudkan hidup kebangkitan, padahal kita sudah punya modal itu. Saya mungkin pernah cerita di sini, tapi saya ulang-ulang lagi. Suatu waktu ada seorang bapak mendadak mati di tengah jalan. Polisi datang, periksa dan bawa ke rumah sakit untuk autopsi kenapa dia mati, ya. Kenapa dia mati? Akhirnya kesimpulan dokter dia mati kelaparan. Rupanya ini gembel, tunawisma, miskin, kurang gizi, akhirnya mati kelaparan. Tapi polisi bingung. Waktu mereka buka bajunya, ada lingkaran di perutnya. Kalau Pak Feni dulu merantau pasti lingkar-lingkar begini dari Manado biasa itu, ya. Itu lingkaran opo-opo itu, ya. Wah, itu nggak benar ini. Ada lingkaran, saudara. Pas dibuka lingkarannya, saudara, ya, itu ada sesuatu yang dibungkus dengan plastik, dibungkus dan diikat di perut, saudara. Diikat di perut. Setelah dibuka, itu akte notaris bahwa dia menerima warisan 50 miliar dari seseorang yang mati. Itu diberikan, disuruh dia ke bank dan urus. Tapi yang dia buat, saudara, dia lipat, dia bungkus dengan plastik, dia simpan. Karena dia pikir ini orang yang saya sangat sayangi, yang kasih ini. Maka saya harus jaga seperti jaga barang keramat, saudara. Kok bisa? Cek punya cek. Ini bapak ini bodoh buta huruf. Saudara. Jadi ngeri sekali. Ini yang mati orang kaya sebenarnya. Tapi mati kelaparan, kurang gizi, dan kelaparan. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Kaya di dalam Yesus. Ada kuasa kebangkitan, ada hidup baru. Tapi hidup seperti pengemis tadi. Tunawisma tadi, saudara. Mana buktinya? Hidup kere. Ya, hidup terlunta-lunta. Tidak ada kekuatan rohani. Kalah. Baru dikedipin mata sama cewek agak cantik sedikit, saudara. Langsung KO, saudara. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Tidak bangkit-bangkit, saudara. KO, saudara. Baru kedipan. Baru lihat cek 50 juta, saudara. Sudah kalah. Itu nggak bangkit, KO. Padahal kaya, punya hidup rohani, punya kuasa kebangkitan. Di mana itu? Jadi kalau Alkitab memerintahkan wujudkan, itu bukan perintah dari ketiadaan, tapi karena sudah punya. Apa saja perintah itu? Lanjut. Mengutamakan perkara-perkara sorgawi. Lanjut. Dikatakan dalam ayat 1b dan 2. Carilah. Ya, perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini, saudara, perintah mewujudkan itu. Mulai dari pikiran, saudara. Ya, carilah, pikirkanlah. Artinya memprioritaskan dalam hidup kita, memikirkan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Carilah, pikirkanlah. Itu tanda hidup baru. Saya tidak tahu dalam 24 jam berapa kali saudara, berapa banyak saudara cari, pikirkan perkara-perkara rohani. Jangan-jangan cuma nanti hari Minggu, saudara. Baru dipikirkan, baru dicari perkara-perkara rohani. Di luar hari Minggu, perkara-perkara duniawi. Kalau enggak, saya enggak bisa makan. Aduh, dunia terbalik. Kita malu dengan orang-orang yang kita bilang tidak beragama, animisme, saudara. Ya,
Kalau orang Batak ada kepercayaan asli di sana, apa itu, parmalin ya, seperti itu animisme, di semua suku ada itu. Itu kepercayaannya terlibat dalam pikiran dan hidupnya, saudara. Iya, coba mereka bangun rumah, itu pikiran okultisme itu terlibat. Mau nikah, mau pacaran, terlibat. Kita enggak, nanti hari Minggu baru mulai cari Tuhan, pikir Tuhan. Setiap hari tidak pikir Tuhan. Ini sesuai tidak ya? Ini sesuai tidak? Ini bukan ciri orang yang sudah menjadi ciptaan baru, sudah punya kuasa kebangkitan. Bukan, hari-hari yang dipikirkan duit, duit, duit. Padahal saudara, apa itu, Matius atau berapa? Matius 6 ayat 33 atau apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Jadi saudara jangan takut cari Tuhan, memikirkan Tuhan dalam hidup. Urusan diberkati, itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara dan saya. Amsal berkata, ya, kaya itu berkat Tuhan, susah payah tidak akan menambahkan. Itu berkat. Saya kalau lihat mau naik itu jembatan apa itu, dekat tempat tinggal saya, lagi orang kerja bangunan, jalan itu. Siang hari bolong mereka kerja, panas. Saya pikir saya baru kerja 2 jam, mungkin sudah pingsan saya. Karena sudah lansia saudara, sudah pingsan. Mereka dari jam berapa sampai jam berapa kerja di tengah hari bolong. Saya lihat temperatur 32 derajat saudara. Siapa bilang mereka malas? Rajin. Tapi dapatnya apa? Untung-untungan bisa makan hari ini untuk hari ini. Tidak kaya. Susah payah tidak membuat kamu kaya. Kaya itu adalah berkat Tuhan. Walaupun saya percaya, kalau Tuhan mempercayakan kekayaan, Tuhan juga mengaruniakan susah payah, siap kerja. Saya percaya itu paket yang sama. Saya dengar saudara saya bilang, dia lihat dia bekerja dengan Antoni Salim saudara. Antoni Salim rapat dengan GM dan direkturnya jam 2 malam saudara. Jam 2 malam. Bayangkan, kerja sampai jam berapa? Kerja keras. Kerja keras. Ya. Jadi kaya. Jadi saya percaya kalau Tuhan memberikan kekayaan itu berkat, tapi juga Tuhan berikan kemampuan kerja keras. Jadi kalau saya nggak kaya wajar juga saudara. Tidur-tiduran terlalu banyak. Iya, jadi coba ya pas-pasan lah. Iya. Tapi yang mau saya tekankan, itu berkat. Saudara mau kerja setengah mati, mau menipu setengah mati, mau merampok setengah mati, nggak akan jadi kaya kalau Tuhan tidak memberkati, apalagi merampok. Iya, tidak akan kaya. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Seperti itu. Lanjut. Baru kita lihat selanjutnya, lanjut ya. Mematikan dan membuang keinginan manusia lama. Saudara, walaupun ini di gereja, tapi saudara kalimat ini dalam bahasa asli memang bentuk perintah. Tetapi perintah ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah kita punya. Bentuk auris, sudah terjadi. Ya. Perintah yang sudah artinya perintah ini diberikan karena kamu sudah punya. Bukan kamu tidak punya. Ini beda kekristenan dengan agama lain. Agama lain penuh dengan perintah. Kalau kamu bisa bayar perintah, bisa lakukan perintah, mungkin timbangannya agak lebih berat ke benar begitu, seperti itu. Tapi ini lain. Karena kamu sudah punya, maka ya, dan kamu sudah hidup baru, matikanlah, buanglah manusia lama, keinginan manusia lama saudara. Lanjut ya.
Lanjut, ya. Itu saudara lihat ya, di dalam pasal 5 sampai 9, saudara lihat, matikanlah, buanglah. Jadi matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, karena kita sudah manusia sorga. Walaupun masih hidup dalam dunia, tapi lifestyle-nya harus lifestyle sorga, saudara. Liburan perlu, tapi liburan yang lifestyle sorga, saudara. Saya juga rindu libur. Saya bilang, aduh, pingin juga jalan-jalan ke Eropa lagi. Tapi saya kalau jalan-jalan ke Eropa, bikin konten sambil jalan-jalan. Wah, puji Tuhan ya, bagi Fira. Perlu juga. Tapi lifestyle-nya berbeda. Ya, lifestyle-nya berbeda. Banyak orang mau liburan ke Batam. Liburan ke Batam. Bisa nyebrang Singapura, sekaligus tempat pijat di Indonesia murah-murah. Jangan pijat di Singapura. Sudah murah-murah, erotis pula. Wah, jadi cita-cita liburannya having fun yang duniawi, saudara. Seperti itu. Jadi seperti itu. Lanjut, ya. Tadi mematikan dan membuang itu aspek negatif, aspek aktifnya, positifnya, mengenakan. Harus dikenakan keinginan manusia baru. Lanjut. Ya, itu saudara lihat ya, kenakanlah ya, mengenakan ya, yang saya garis bawahi ya, mengenakan ya, dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Mulai dari atas ya, saya terbatas waktu untuk merinci satu persatu ya, tetapi itu aspek aktifnya kita, positifnya ya, kenakan, buang yang lama, pakai yang baru. Lucu dong ya, kita sudah punya yang baru, masa pakai yang lama? Seperti itu aneh, itu orang bodoh. Ada orang, saudara, beli tas, wah, Hermes 1,5 miliar, nggak dipakai-pakai, disimpan-simpan. Ini bodoh namanya. Ini konsumerisme, walaupun ada yang bilang kolektor, koleksi ya. Ini konsumerisme, beli baju nggak dipakai-pakai, sayang. Seperti itu. Ya, pakai dong seperti itu. Jadi ada dibuang, ada yang dipakai. Itulah manusia baru ya, sebagai wujud kehidupan baru. Lanjut, yang terakhir ya, ayat 15 sampai 17, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bagian terakhir di garis bawahi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ini perintah untuk diwujudkan, tapi sekali lagi, karena kita sudah punya modal, kita sudah kaya, punya kuasa kebangkitan, punya kuasa kehidupan. Kalau ini tidak ada, ini tanda tanya. Ini asli atau palsu? Jangan-jangan ini aspal, saudara. Oh, ngeri, saudara. Sekarang asli tapi palsu melanda gereja, saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7, saudara. Saudara baca ayat 21 dan seterusnya. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Pada akhir zaman, banyak orang akan datang kepada Yesus dan berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Saat itu Tuhan Yesus katakan, enyalah kamu, aku tidak kenal kamu. Karena tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada dampak hidup baru dalam hidupnya. Tidak ada dampak. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, lalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama. Para murid katakan, kita potong lalangnya. Jangan, kita cabut lalangnya. Jangan, nanti ikut tercabut gandumnya. Nanti musim penuaian,
kita pisahkan mana lalang, mana gandum, mana kambing, mana domba. Bukti keaslian kekristenan kita, ada hidup baru, ada kuasa kebangkitan, dan ada dampak dari kuasa kebangkitan terlihat, terbaca, sehingga kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran-Mu, bahkan dalam segala keterbatasan, tetapi pengkhotbah agung, guru agung kami, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu menjamah kami, memeteraikan firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang belum jelas status kami, apakah sudah di dalam Yesus atau belum, kami belum jelas apa hidup baru itu, Tuhan jamah mereka, bawa mereka ke dalam keselamatan dan ubahkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati.